Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wulandari dari kelompok 14 akan menyampaikan materi historiografi, yaitu biografi dan karya sejarawan Muslim Timur Tengah. Nah, yang pertama dari latar belakangnya dulu, karena dalam sejarahnya umat Islam ini telah melintasi perjalanan yang cukup panjang dan bahkan menghasilkan kekayaan pemikiran yang luar biasa terlebih pada masa klasik. Nah, walaupun sempat dalam keadaan vakum dan menurun, akan tetapi di masa kontemporer sudah mulai muncul pemikiran-pemikiran dari ulama-ulama, terutama dari bidang sejarah dan perkembangannya. Nah, di antaranya muncul nama Ismail Al-Faruqi, Profesor Ragib Assirjani, dan Profesor As-Salabi. Nah, kita akan bahas satu-satu tentang ketiga tokoh ini beserta karya-karyanya. Yang pertama adalah biografi Ismail Al-Faruqi. Ismail Al-Faruqi ini nama lengkapnya adalah Ismail Raji Al-Faruqi, lahir di Jaffa, Palestina pada 1 Januari 1921 dan wafat pada 24 Mei 1986. Nah, Ismail Al-Faruqi ini lahir dari keluarga terpandang. Ayahnya itu merupakan seorang qadhi. Qadhi itu adalah seorang hakim yang taat. Namanya adalah Abdul Huda Al-Faruqi. Nah, Al-Faruqi ini mulai pendidikannya dari rumah, diajarkan oleh ayahnya. Kemudian ia mulai belajar di masjid-masjid setempat. Nah, ketika ia sudah mencapai usia remaja, ia sudah menguasai 3 bahasa utama, yaitu Arab, Prancis, dan Inggris. Sehingga ketiga sumber dari bahasa ini, ia mampu mendapatkan banyak referensi dan literatur-literatur untuk kajian kesejarahannya gitu. Sehingga banyak mempengaruhi pemikirannya menjadi orang yang terbuka lagi berwawasan luas. Pendidikan dasarnya ia dapatkan dari College des Frères yang ada di Lebanon. Jadi ia belajar di Lebanon itu selama 10 tahun, di 1926 hingga 1936. Lalu melanjutkan perguruan tinggi di Beirut, di The American University, hingga mendapatkan gelar BA di tahun 1941. Nah, pada usianya ke-24 itu, ia menjadi seorang gubernur di Galie. Kehidupannya berubah dengan dibentuknya negara Israel di tahun 1948. Ketika itu mulai terjadi konflik antara Israel dan Palestina. Nah, dengan konflik itulah akhirnya mengharuskan Ismail Al-Faruqi ini untuk pindah negara, untuk tidak lagi menetap di Palestina. Nah, akhirnya ia itu mengungsi ke Lebanon bersama para keluarga dan juga ribuan pengungsi Palestina. Nah, di masa ia pindah bermigrasi ke Lebanon itu, masa karir dan kehidupannya berakhir sebagai pemimpin di Palestina. Akhirnya, ia tidak lagi memfokuskan dunianya untuk dunia pemerintahan. Ia kembali menekuni dunia akademik. Nah, di sana, di Lebanon, ia itu menjadikan Amerika sebagai tempat pelatihan. Kemudian berusaha mendapatkan gelar doktoral pada tahun 1952 di Harvard. Nah, pada tahun 1958, Al-Faruqi ini membuat keputusan besar. Ia itu akhirnya pindah dari Amerika untuk menuju Kairo, Mesir, untuk belajar di Universitas Al-Azhar. Nah, sekembalinya dari Kairo, ia itu kembali ke Amerika Utara untuk diangkat menjadi profesor tamu pengampu studi-studi Islam di Institut Studi Islam, serta menjadi mahasiswa tingkat doktoral yang menerima beasiswa di Fakultas Teologi Universitas McGill dari tahun 1959 hingga 1961. Nah, karirnya itu cukup gemilang. Ia menjadi guru besar studi Islam di Institut Pusat Riset Islam di Karachi tahun 1961 hingga 1963, merangkap sebagai guru besar tamu dalam bidang sejarah agama di Universitas Chicago pada 1964. Nah, pada tahun 1968, ia pindah ke Universitas Temple untuk menjadi guru besar studi Islam dan sejarah agama hingga tahun 1986. Nah, karirnya bukan hanya sebagai seorang akademisi pengajar, tapi juga mendirikan International Institute of Islamic Thought pada 1980 di Amerika Serikat. Nah,
Organisasi ini mempunyai fokus untuk bentuk nyata gagasan islamisasi ilmu pengetahuan untuk mengembangkan kembali giroh semangat mempelajari ilmu pengetahuan Islam gitu. Nah, lembaga ini kini sudah menjadi lembaga internasional yang mempunyai beberapa cabang di banyak negara. Salah satunya ada di Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, di tahun 1972, Al-Faruqi juga mendirikan The Association Muslim Social Science. Kedua lembaga yang didirikannya itu menerbitkan jurnal Amerika tentang ilmu-ilmu sosial Islam. Nah, Al-Faruqi meninggal secara tragis bersama keluarganya karena dibunuh. Nah, saat itu meletus serangan teroris di Eropa Barat yang lalu merembet pada kerusuhan di Amerika Serikat di tahun 1986. Al-Faruqi dan istrinya, Dr. Laus Lamia, beserta keluarganya tewas diserang oleh kelompok yang tidak dikenal. Kelompok tak dikenal ini adalah orang-orang yang terprovokasi dari gerakan anti-Arab, serta semua yang berbau Arab dan Islam yang dipelopori oleh berbagai kalangan tertentu di wilayah Eropa. Nah, semasa hidupnya Al-Faruqi ini memiliki banyak tulisan. Dia adalah seorang sejarawan dan penulis yang produktif. Beberapa karyanya itu ada di sini. Yang pertama, From Here We Search. Nah, ini diterbitkan di Washington, D.C. Kemudian, ada banyak sekali jurnalnya dan juga buku-bukunya yang diterbitkan bukan hanya di Eropa, tapi juga di Kairo, Amsterdam, dan Arab. Kemudian yang kedua ada Profesor Roghib Assirjani. Nah, Roghib Assirjani ini merupakan sejarawan yang dilahirkan di Al-Gharbiyah, tepatnya di kota Mahallah Al-Kubra. Dalam latar belakang pendidikannya, ia memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Kedokteran Universitas Kairo dengan predikat Summa Cum Laude di tahun 1988. 4 tahun kemudian, Roghib Assirjani ini mendapat gelar master di universitas yang sama, disertai doktoral tentang operasi urologi dan ginjal yang ia tulis di bawah bimbingan gabungan antara kedokteran Mesir dan Amerika Serikat yang diselesaikannya di tahun 1998. Ia juga menjabat sebagai asisten profesor urosurgery di Fakultas Kedokteran Universitas Kairo. Di Mesir, ia juga diamanahi menjadi ketua administrator Hadara Center untuk studi ilmu sejarah di Kairo. Roghib Assirjani juga merupakan tokoh sejarawan umat Islam yang terkemuka hingga saat ini. Nah, perannya tidak hanya di bidang kepenulisan, beliau juga merintis sebuah situs Islam besar yaitu Islam Story. Nah, di situs yang dibangun oleh Roghib Assirjani ini berisi tentang situs untuk mempelajari sejarah umat Islam dari masa lalu hingga masa kini. Profesor Roghib telah membuat banyak kitab yang berkisar tentang sejarah umat Islam, dan sampai saat ini jumlahnya sudah lebih dari 56 kitab. Nah, selain berkiprah di bidang sejarah, beliau itu juga seorang dai yang menunjukkan kepekaannya terhadap isu-isu di Palestina. Beliau juga seorang penyiar yang mengisi 2 materi tentang Palestina di 2 channel TV, yaitu channel Al-Quds dengan materi Fathu Palestin atau pembebasan Palestina, dan juga channel Ar-Risalah, yaitu di Khata'uz Zaman. Kitab-kitabnya itu banyak diminati. Nah, termasuk di Indonesia sendiri. Banyak sekali kitab-kitab dari Profesor Roghib Assirjani ini yang diterjemahkan atau dialihbahasakan ke Indonesia. Salah satunya ada Bangkit dan Runtuhnya Andalusia. Ada Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia. Kemudian, Profesor Roghib Assirjani ini dalam bukunya yang berjudul Madza Qaddamal Muslimuna lil Alam, itu dianugerahi Nobel Mubarak oleh Husni Mubarak, mantan Presiden Mesir pada 26 Ramadan 1430 Hijriah atau 16 September 2009. Kemudian, ini adalah daftar dari buku-buku yang dikarang oleh Dr. Roghib Assirjani, yaitu ada Sejarah Perang Salib, Antara Sejarah dan Realita, Sejarah Ilmu Kedokteran dan Peradaban Islam, dan banyak sekali yang lainnya. Yang ketiga ada
Profesor Ali As-Salabi. Nama lengkapnya adalah Ali Muhammad As-Salabi. Namun nama yang sering dipakainya adalah Ali Muhammad As-Salabi. Ali As-Salabi atau Ali Salabi. Nah, beliau merupakan tokoh pergerakan dan ulama Islam yang dilahirkan di Libya pada 1963. Nah, lahirnya itu di kota Benghazi, yaitu kota kedua terbesar di Libya setelah Tripoli. Nah, beliau ini pernah dipenjara oleh rezim diktator selama 8 tahun di penjara yang paling terkenal saat itu, yaitu penjara Abu Salim. Setelah dibebaskan dari penjara, ia berangkat ke Arab Saudi. Nah, beliau menyelesaikan studi sarjananya di Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah dengan predikat Mumtaz dan merupakan yang pertama dari angkatan mahasiswa tahun 1992 hingga 1993. Setelah itu, beliau melanjutkan kuliah masternya di Universitas Islam Omdurman, Sudan pada Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir dan Ulumul Quran. Nah, gelar doktor dan dalam studi Islam beliau dapatkan setelah berhasil mempertahankan tesisnya mengenai studi tentang fikih kemenangan dan kejayaan Islam. Gelar doktoral ini beliau dapatkan juga dari Universitas Islam Omdurman di Sudan di tahun 1999. Tesis beliau sudah diterjemahkan ke Indonesia dan diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar dengan judul Fikih Kemenangan dan Kejayaan. Nah, beliau itu selain menulis tesis yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, beliau terkenal sebagai penulis buku dan sejarawan yang diakui kredibilitasnya. Hal itu tidak terlepas dari keobjektivitasan dan keilmiahan beliau dalam menulis buku sejarah dan biografi. Ini diantaranya adalah buku-buku biografi dan sejarah yang beliau tulis. Ada 4 serial Khulafaur Rasyidin mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Beliau juga menulis kitab Sirah Nabawiyah yang membahas tentang sejarah kehidupan Rasulullah. Beliau juga menyampaikan pandangan-pandangan beliau tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu juga ada Hasan bin Ali. Kemudian juga menulis biografi Umar bin Abdul Aziz. Di bagian peradaban umat Islam, beliau menulis judulnya Daulah Umayyah dan Utsmaniyah. Kemudian menulis juga sejarah negara Murabitun dan Muwahhidun, serta banyak sekali kitab-kitab yang lain. Nah, demikian presentasi saya tentang biografi sejarawan Muslim Timur Tengah beserta karya-karyanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.